Revival Worship Church. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa jika masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita beribadah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Mari ajak keluarga, saudara, anak-anak kita mungkin untuk kita bersama menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Kami berdoa, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biar Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya melalui ibadah online ini, setiap saudara akan diberkati dengan pujian penyembahan dan juga kebenaran firman yang Bapak Ibu Saudara dengarkan hari ini. Saya sungguh-sungguh berdoa ketika menyiapkan pelayanan firman untuk hari ini, supaya setiap firman yang kita dengar akan menjamah hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melangkah bersama di sepanjang tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara bisa juga terlibat di dalam pemberitaan firman ini dengan mengetik di kolom chat, katakan amin kalau Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita, firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus, urapi hati dan pikiran kami saat ini. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, untuk membuat hati kami dicelikkan dan melihat Kristus yang hidup itu melalui setiap firman yang kami dengar saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita belum tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Keadaan bisa saja menjadi lebih baik ataupun bahkan lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Namun satu hal yang pasti yang saya dan kami semua mengingatkan, mendorong setiap kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Inilah yang menjadi keyakinan kita di tahun 2021, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah di tahun ini kita mau belajar untuk berjalan bersama-sama. Seperti tema di tahun 2021 adalah moving together. Nah Bapak Ibu Saudara, saya memakai kata belajar berjalan bersama-sama. Karena untuk berjalan bersama-sama bukanlah hal yang mudah. Dan kita perlu belajar untuk menyamakan gerak langkah kita, kecepatan, cara berjalan, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk dapat melangkah bersama-sama adalah kesepakatan. Saya bacakan di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga berkata demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya ulangi, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah saya mau membacakan di dalam terjemahan lainnya, dikatakan demikian. Dua orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat. Wow, sepakat. Tidak ada hal yang dapat dicapai oleh manusia dan tidak ada hasil yang terbaik bisa dihasilkan tanpa adanya kesepakatan. Nah ini yang saya mau katakan, seberapa jauh kita akan berjalan di tahun 2021 ini ditentukan oleh orang yang akan berjalan bersama-sama dengan kita juga. Dan biarlah pada tahun ini kita dibukakan Tuhan untuk bersama-sama dengan orang yang Tuhan pilih berjalan bersama dengan kita. Karena seberapa jauh kita akan berjalan di tahun 2021 ditentukan oleh orang yang akan berjalan bersama dengan kita. Nah Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20 saya bacakan. Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dari ayat yang kita baca ini, kita mau belajar
Kita mau belajar dari Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20. Apa yang bisa kita petik? Hikmat apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, simfoni. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata sepakat ini berasal dari bahasa Yunani, terambil dengan kata symphoneo atau menjadi kata simfoni. Jadi rupanya kata sepakat yang berasal dari bahasa asli bahasa Yunani ini mengandung arti kata simfoni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simfoni adalah musik yang ditulis untuk orkes lengkap. Biasanya terdiri atas 4 bagian. Semua partitur ditulis lengkap, alat instrumen yang berbeda memainkan satu orkestrasi musik yang indah. Satu orkestra yang indah, sebuah alunan musik yang indah. Coba bayangkan ketika kita mendapatkan sebuah undangan untuk menghadiri sebuah konser musik yang seperti ini dan kemudian kita mendengarnya, wah perasaan kita seperti apa. Tetapi izinkan untuk sebentar ini kita mau mendengar, kalau saja kita diundang ke dalam sebuah konser musik katakan, atau kita menyaksikan sebuah pertunjukan, atau kita bahkan mengikuti sebuah ibadah online, sangat indah bukan? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dikasihkan sebuah pilihan, kira-kira konser musik atau tayangan yang seperti mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Aransemen musik mana yang enak didengar? Nah, coba ketikkan di kolom chat ya, pilihlah gitu ya. Ya ini bercanda, nggak mungkin lah kita pasti memilih yang kedua gitu ya. Kecuali kita memiliki selera musik yang berbeda, kita mungkin bisa memilih yang nomor 1. Tetapi inilah sebuah contoh di mana simfoni itu ada. Keindahan musik yang tercipta dari instrumen yang berbeda-beda. Gitar, keyboard, bass, dan drum. Mungkin juga alat musik yang lain, nanti ada biola dan yang lain sebagainya. Dengan harmonisasi nada, tempo, dan irama yang selaras. Inilah yang disebut sebagai simfoni. Atau kata sepakat itu berasal. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita membaca ayat 19 tadi, kira-kira kita bisa maknai dengan kalimat seperti ini. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini melantunkan simfoni yang indah, maka itu akan didengar dan diresponi oleh Bapa di sorga. Tanpa sadar bahwa doa kita, permintaan kita yang naik, kalau tidak didasari oleh sebuah kesepakatan, itu kira-kira seperti musik yang kita dengar di tayangan yang pertama tadi. Contoh yang pertama tadi. Kesepakatan kita di dunia ini menyenangkan hati Bapa di sorga. Seperti sebuah simfoni yang menyenangkan telinga, yang memuaskan hati kita, perasaan kita bersukacita, hati kita gembira, sangat enak. Tetapi sebaliknya, perpecahan itu seperti musik rusak yang menyakitkan telinga Bapa kita yang di sorga. Nah tentunya kesepakatan itu harus dimulai lebih dulu di dalam lembaga yang terkecil. Yaitu apa? Keluarga. Kita nggak mungkin memulai kesepakatan di dalam skala yang besar sebelum memulainya di dalam skala yang lebih kecil dahulu. Skala yang lebih kecil, unit yang paling kecil, lembaga yang paling kecil adalah keluarga. Oleh sebab itu tadi di ayat yang ke-19, 2 orang yang sepakat, tentunya 2 orang ini mewakili kondisi atau keadaan sebuah keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman ini, saya akan mencantumkan langkah praktis. Apa yang harus kita lakukan? Oke, langkah praktisnya yang pertama adalah bersepakatlah dengan pasangan Anda. Yang pertama, suami atau istri. Mungkin kita bisa mengawalinya dengan langkah kecil. Misalnya, saling bercerita tentang cita-cita, bercerita tentang kerinduan hati, pasangan kita, suami atau istri. Kemudian mungkin ada impian yang belum terwujud. Coba ceritakan. Atau bahkan kita mau menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk berduaan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini serangan rohani terhebat diarahkan banyak kepada keluarga. Kepada suami atau istri di dalam sebuah keluarga.
Seringkali hal yang sepele justru bisa menjadi sebuah masalah yang besar dan menjadi masalah yang serius. Nah, seperti di awal tadi ketika saya menyampaikan bahwa berjalan bersama-sama kita perlu belajar. Demikian juga mungkin hal ini kita baru memulainya. Tapi mari kita belajar untuk bersepakat dengan pasangan kita, suami atau istri kita. Kita mungkin melatihnya, meluangkan waktu lebih banyak berdua, berjalan bersama, bercerita dan sebagainya. Bangunlah kesepakatan juga dengan pasangan Anda dengan berdoa bersama-sama sesering mungkin. Kita tidak bisa memulai kesepakatan dengan skala yang lebih besar tanpa memulainya lebih dulu di dalam skala yang lebih kecil, yaitu keluarga. Terus bagaimana kalau kita misalkan, saya masih belum berkeluarga atau saya belum memiliki pasangan atau suami istri. Nah, langkah praktis yang kedua adalah bersepakatlah dengan orang tua atau saudara kandung. Kalau Bapak Ibu Saudara memilikinya, silakan. Gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk memulainya dengan lebih sering berbicara dengan orang tua atau saudara kandung kita. Kalau mereka terpisahkan oleh jarak, sediakan waktu atau ambil waktu yang rutin untuk entah itu menelpon, memberikan kabar dan sebagainya. Bangunlah relasi itu, bangun kembali relasi itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita menghormati orang tua. Di situ kita belajar juga bagaimana ketika relasi ini dipulihkan ada berkat Tuhan yang tercurah, ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Karena setiap doa dan permohonan kita, kalau kita tidak awali dengan ini, maka doa dan permohonan kita seolah-olah tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan mungkin kita sedang menanti jawaban doa itu begitu lama. Bersepakatlah dengan orang tua atau saudara kandung. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulailah gitu kalau kita belum berkeluarga. Nah, biarlah dua langkah praktis ini kita bisa lakukan. Terapkan langkah praktis ini sebagai tanggung jawab kita untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat 19 tadi kita belajar bahwa Tuhan melihat kualitas lebih daripada kuantitas atau jumlah. Tuhan jauh lebih melihat, jauh lebih tertarik untuk melihat kualitas. Karena syaratnya adalah dua orang yang sepakat meminta apapun juga. Tidak menunggu syarat yang jauh lebih banyak, baru Tuhan menjawab permohonan, Tuhan menjawab doa kita. Tetapi Tuhan melihat kualitas. Dua orang sudah cukup asal sepakat. Itu syarat yang sangat cukup bagi Tuhan untuk menjawab doa dan permintaan kita. Kita ingat tadi, ilustrasi tadi bagaimana simfoni itu terbentuk ketika ada ketidaksepakatan, maka musik yang dihasilkan kacau balau. Dan perpecahan itu merupakan musik yang rusak, yang didengar di telinga Bapa kita di sorga. Tetapi kesepakatan atau simfoni yang indah itu seperti musik yang merdu, yang menyenangkan telinga Bapa kita di sorga, yang menyenangkan hati Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah dua langkah praktis ini kita lakukan. Sebagai dari poin yang pertama kita belajar tadi tentang simfoni. Hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah sinergi. Berasal dari bahasa Yunani, sunergos. Sinergi ini berarti dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan sesuatu dan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan dua orang atau lebih yang digabungkan. Saya ulangi, sinergi ini berarti dua orang atau lebih yang bekerja sama, yang berkolaborasi, melakukan sesuatu dan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan dua orang atau lebih ketika digabungkan. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat umum. Yang bisa atau yang orang lain mendapatkan manfaatnya. Nah, kita ambil contoh begini. Misalkan saja, si A dia mampu untuk mengangkat beban 8 kilo. A ini mampu mengangkat 8 kilo. Kemudian si B mampu mengangkat beban 5 kilo. Dan si C mampu mengangkat beban 7 kilo.
Nah, kita mungkin berpikir bahwa total yang mereka bisa angkat bersama-sama, mereka bisa mengangkat bebannya pasti kira-kira 20 kilo. Karena 8 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 20 kilo. Kita mungkin berpikir demikian. Tetapi ternyata menurut beberapa yang dilakukan bahwa sinergi ini, ketika 3 orang ini mengangkat beban bersama-sama, maka total angkatan atau beban yang mereka angkat itu bisa melebihi dari 20 kilo. Bahkan bisa lebih dari 2 kali sampai 3 kali beban yang mereka seharusnya angkat. Di sini kita bisa belajar bahwa inilah sebuah prinsip yang sangat umum, yang sudah banyak mendatangkan manfaat bagi mereka yang menggunakannya, siapapun orang itu. Namun yang menarik di sini ada hal yang lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sinergi ini bagi orang percaya di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Tadi ayat yang ke-19, sekarang ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan kata berkumpul dalam namaku di sini. Ini artinya bahwa ini adalah persekutuan orang percaya karena namaku yang dipakai adalah nama Kristus, nama Allah sendiri. Nah, kita pernah belajar atau kita pernah tahu bahwa nama itu melambangkan karakter daripada si pemilik nama. Ketika Yesus berkata di dalam firman ini di Matius 18 ayat yang ke-20, berkumpul di dalam namaku, itu artinya berkumpul di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus sendiri. Artinya ada karakter Kristus yang menyertai. Dan tentunya kita melihat bahwa ini bukan sekedar kumpul-kumpul. Bukan sekedar kumpul, jagongan, cangkruk, kalau mungkin bahasa Jawanya. Tetapi ini bersekutu. Ini ada persekutuan orang percaya, fellowship. Ada sebuah koinonia, sebuah persekutuan orang percaya. Nah, persekutuan orang percaya ini ibarat sinergi rohani karena ada kehadiran Allah di tengah-tengahnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika Allah hadir bersama orang percaya, maka sinergi ini akan menghasilkan kekuatan yang dapat mengangkat beban yang besar, bahkan mungkin jauh lebih besar dari yang pernah kita pikirkan. Di dalam salah satu ayatnya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau satu orang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menanggung beban yang diberikan itu, bayangkan, imajinasikan, ketika sinergi ini terjadi, ketika orang percaya, persekutuan orang percaya ini terjadi, ada 2 sampai 3 orang yang berkumpul dalam namaku. Tuhan tidak membutuhkan syarat jumlah yang lebih banyak, cukup 2 atau 3 orang. Orang percaya yang berkumpul di dalam nama Kristus, maka ada beban yang lebih besar yang mereka bisa angkat dan mereka bisa selesaikan. Sinergi ini akan menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa Allah sesungguhnya Dia tidak tertarik dengan jumlah orang yang banyak. Allah itu lebih tertarik dengan 2 atau 3 orang saja yang memiliki nilai yang sama dan mau bersekutu di dalam namanya, di dalam nama Kristus. Artinya 2-3 orang ini yang bersekutu, mereka sudah dibasuh oleh darah Kristus. Mereka sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Oleh karena itu jangan pernah anggap enteng persekutuan orang percaya. The fellowship of the believers itu penting dan itu sangat berkuasa. Ketika kita berbicara di dalam skala yang lebih besar, kita berbicara tentang gereja. Bahwa gereja memiliki kuasa, memiliki otoritas yang diberikan oleh Allah. Karena ketika 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Kristus itu ada jadi satu, Allah dengan sendirinya hadir. Tanpa perlu kita mengundang
Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Tuhan hadir karena dia melihat ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namanya. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darahnya. Orang-orang yang sudah ditebus, dimerdekakan dari dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kekuatan, inilah kuasa, otoritas yang diberikan ketika orang-orang percaya ini bersekutu bersama-sama. Oleh karena itu, jangan sekedar kumpul-kumpul, jangan sekedar kita cangkruk saja, tetapi mari kita melakukan sebuah persekutuan dengan orang-orang percaya. Nah, langkah praktisnya apa? Langkah praktisnya. Yang pertama adalah miliki kawan sekerja. Saya memakai kata kawan sekerja karena inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya di Perjanjian Baru. Miliki kawan sekerja. Ini bukan berarti kawan sekerja, oh teman sekantor kita kerja di perusahaan mana, maka rekan sekantor kita. Bukan, yang dimaksud adalah kawan sekerja ini adalah mereka yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan rohani kita. Miliki kawan sekerja. Langkah praktisnya. Mungkin jumlahnya nggak banyak, hanya 1 atau 2 orang saja. Tetapi itu cukup. Kalau kita nggak punya banyak, asal itu sepakat, asal itu sehati, asal itu ada sinergi, asal itu simfoni, selaras. Kawan sekerja ini kalau saya boleh katakan ya kita bisa menyebutkannya dengan macam-macam, partner, mitra, sahabat, rekan seperjalanan, sahabat rohani, yang bisa berjalan bersama-sama kita di dalam perjalanan rohani kita. Kawan sekerja ini dia bisa menegur, menguatkan, bahkan menerima kita apa adanya. Seorang yang bisa berkata kepada kita, apapun kondisimu, aku tetap menerima engkau. Apapun kondisimu, kamu pernah melakukan kesalahan, ya kita juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi apapun yang sedang terjadi, aku adalah teman, aku adalah sahabat, aku adalah kawan sekerjamu yang akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Cari, miliki kawan sekerja ini. Nah di masa pandemik ini, saya sangat percaya kita tidak mampu untuk melewatinya sendirian. Di masa-masa yang sulit seperti ini, kalau kita tidak memiliki kawan sekerja, tidak memiliki partner, tidak memiliki mitra, tidak memiliki sahabat, tidak memiliki saudara di dalam kesukaran, kalau Amsal 17 ayat 17 katakan demikian, maka kita tidak mampu melewatinya. Pandemik ini kita nggak tahu kapan berakhir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum punya, jika belum ada, kita belum memiliki, berdoalah. Langkah yang pertama, minta sama Tuhan. Doakan, minta. Kenapa? Ini hal yang sangat penting. Setiap orang percaya perlu kawan sekerja. Kenapa? Karena dia akan saling menguatkan kita di saat kita lemah dan di saat kita lelah. Kenapa kok ini begitu penting? Karena dengan adanya sinergi ini atau kawan sekerja ini, kekuatan kita akan bertambah. Dan kemampuan kita di dalam mengangkat beban akan lebih besar dibandingkan ketika kita sendirian. Nah pesan saya untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian adalah begini, jangan sendirian di dalam melangkah di tahun ini. Miliki kawan sekerja. Berdoa, Tuhan aku minta. Partner, aku minta mitra. Apakah saya punya? Saya punya Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman-teman yang akan selalu menerima saya apa adanya. Saya punya teman untuk berdiskusi. Saya punya teman 2-3 orang yang sepakat, yang saling mendukung, yang berani untuk menegur, yang berani untuk mengingatkan, yang saling menerima apa adanya. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting, langkah praktis yang pertama tadi. Dan yang saya mau katakan begini, tadi saya sudah katakan jangan sendirian dalam melangkah, miliki kawan sekerja. Saya mau katakan relasi yang dijaga akan menentukan jarak yang akan ditempuh. Relasi yang dijaga akan menentukan jarak yang akan ditempuh. Kita tidak akan berjalan jauh di dalam kehidupan jika kita tidak pernah memelihara relasi kita dengan orang terdekat kita. Kita dikenal sebagai orang yang mungkin tidak pandai di dalam berelasi. Seperti saya katakan tadi, saya ingatkan di awal tadi firman yang disampaikan. Kita belajar bersama-sama tahun ini. Amin. Kita mungkin terbatas di dalam hal itu. Tapi inilah kesempatan yang baik untuk kita belajar. Relasi yang dijaga akan menentukan jarak yang akan ditempuh. Oke, langkah praktis yang kedua apa?
Tertanamlah di dalam komunitas rohani, Bapak Ibu Saudara. Tertanam dalam komunitas rohani. Karena tidak ada pertumbuhan rohani tanpa keterlibatan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa keterlibatan. Kita nggak sekedar hanya datang beribadah, memutar atau masuk ke channel, platform sosial, media sosial kita, putar YouTube dan kemudian kita berkata bahwa itu sebuah ibadah. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan rohani kalau tidak ada keterlibatan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Keterlibatan melalui relasi yang terjalin. Jangan pernah meninggalkan komunitas rohani kita. Karena ketika kita berada di luar komunitas rohani, maka secara perlahan, tapi pasti, kerohanian kita pun akan mati. Bapak Ibu Saudara, kita ini orang-orang percaya yang didesain oleh Tuhan untuk hidup di dalam komunitas, hidup di dalam 2 atau 3 orang yang sepakat. Kalau kita punya lingkaran yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Atau kumpulan orang-orang yang saling mengingatkan kita. Nah, ayat terakhir yang ingin saya bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama. Perhatikan itu kata, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebuah kutipan yang lama yang sering kali kita dengar dari African Proverbs. If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Bila engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Namun jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ketika kita ingin berjalan lebih cepat, kita berjalan sendirian. Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa kelelahan sangat cepat. Kita bisa mungkin jalannya lebih cepat, tetapi kita juga menjadi lebih cepat lelah, Bapak Ibu Saudara. Sinergi ini akan membuat energi kita jauh lebih ringan, jauh lebih kuat. Kita akan lebih mudah diperbarui. 2 langkah praktis tadi yang saya sudah bagikan di poin yang kedua. Mari kita terapkan, kita lakukan. Kalau kita belum punya kawan sekerja, berdoa, Tuhan aku minta orang yang tepat, minta sama Tuhan. Tuhan pasti kirimkan orang yang tepat, yang bisa berjalan bersama-sama dengan kita, yang menerima kita apa adanya, tetapi juga yang berani untuk menegur kita, mengingatkan kita. Dan yang kedua tadi, tertanamlah secara rohani. Tertanamlah di dalam komunitas rohani. Jangan pergi, jangan pernah meninggalkan komunitas rohani kita. Karena ketika kita pergi, kita keluar, maka sesungguhnya secara perlahan kerohanian kita pun akan mati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa kepada setiap kita. Biarlah sepanjang tahun 2021 ini kita bergerak bersama-sama. Dan tentunya kita juga belajar bersama-sama. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan satu sama lain. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami ada, itu karena anugerah-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau menaikkan pujian kami, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini belum menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus menolong dan mewahyukan, menginspirasi, memberikan hidayah. Siapapun yang melihat tayangan ini dan meragukan akan keselamatan mereka, benar enggak sih aku ini sudah diselamatkan? Apakah aku nanti memperoleh bagian yang kekal setelah aku meninggalkan dunia ini? Tuhan, biarlah saat ini Roh Kudus menjamah setiap mereka yang belum menerima anugerah keselamatan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah anugerah itu. Roh Kudus kiranya mencelikkan Engkau. Yang kedua, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi dan mencelikkan pengertian kami, serta membawa kami untuk mulai mengambil sebuah komitmen untuk mengikatkan diri kami kepada saudara seiman dan kepada komunitas
yang ada, komunitas gereja yang ada, untuk kami bisa bertumbuh secara maksimal di dalam kerohanian kami. Tuhan, tolonglah kami mau bergerak bersama-sama, kami sedang belajar, kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami tahu bahwa Tuhan bahkan sampai hari ini pun tidak pernah menyerah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini, Engkau memberkati, menjamah setiap jemaat yang melihat, yang mendengar tayangan ini. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk setiap waktu telah diberikan kepada Revival Worship Church untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dan tidak bosan-bosan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Revival Worship Church. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang dipaksakan untuk kita berikan, tapi semua itu datang dari kerelaan dan kesadaran kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah sangat baik, memberkati, menolong, dan campur tangan dalam seluruh hidup kami. Dan kami ingin memberikan persembahan yang merupakan berkat daripada Tuhan. Kami ingin memberikan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat taburan berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami ingin mempersembahkannya bagi Engkau, biar Engkau memberkati semuanya. Engkau sendiri yang mengupahi dan memberkati dengan limpahnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya dengan sukacita kita memberikan persembahan, katakan amin. Bapak Ibu boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, welcome to Reward Church. Kami sangat senang sekali boleh bergabung bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda lewat WhatsApp yang tertera, supaya kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara dan kita boleh saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa atau ada keluarga yang sedang sakit, mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara boleh mengirimkan beban doa dengan lewat WhatsApp yang tertera di layar ini. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena Tuhan masih bekerja dan Dia berkuasa. Firman Allah berkata, Dia hidup, selalu ada hari esok. Sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya, baik revival service maupun dalam miracle service. Ada doa malam dan juga ada reward kids setiap hari Minggu jam 11.15 bersama kakak-kakak akan melayani untuk anak sekolah minggu, dan juga ada pemuritan dan ada ibadah-ibadah yang lain. Saya rindu dan kami rindu, Pastor Dave bersama saya, Jacqueline, kami rindu untuk kita boleh bergandengan tangan bersama melayani Tuhan dan membagikan kabar baik. Never giving up. Sampai bertemu. God bless you as always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita saudaraku akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.